Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan kembali membahas terkait dengan mata kuliah organisasi informasi. Nah, di sesi yang kedua ini kita akan membicarakan salah satu topik, yaitu mengenai sistem temu kembali informasi, atau istilah populernya adalah Information Retrieval System. Nah, sebenarnya ada apa aja? Dan secara konsep seperti apa yang dimaksud dengan sistem temu kembali informasi ini? Sistem temu kembali informasi sebenarnya ada beberapa banyak sekali pendapat yang mengungkapkan mengenai konsep sistem temu kembali informasi. Di antaranya adalah suatu sistem pada dasarnya yang digunakan untuk menemukan kembali dokumen atau informasi yang dimana dia akan dibutuhkan oleh user atau pengguna dari suatu kumpulan informasi. Ada juga dikemukakan oleh Purwono yang dijelaskan bahwasannya yang disebut dengan sistem temu kembali informasi ini dia menjelaskan mengenai definisi dari temu kembali informasi atau information retrieval dalam konteksnya suatu proses yang dia melibatkan upaya untuk menemukan informasi sesuai dengan kebutuhan pemakai. Sekali lagi, orientasinya di sini adalah namanya kebutuhan user atau kebutuhan pemakai atau kebutuhan pengguna. Sistem temu kembali informasi dikenai dalam konsep perkembangan teknologi berupa sistem yang teratur dalam suatu proses, metode maupun prosedur, dan di sini digunakan untuk proses seleksi informasi, yang dimana nantinya proses seleksi informasi ini menjadi suatu yang relevan dan tersimpan dalam suatu database. Relevan dalam artian menyesuaikan atau sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Sistem temu kembali ini dalam konsep yang namanya library atau perpustakaan maupun archive atau dalam lembaga kearsipan, biasanya untuk dokumen yang diketahui ataupun untuk informasi mengenai suatu subjek tertentu. Nah, di sini juga ada serangkaian tools yang digunakan yang akan kita bahas nanti. Nah, mengapa sih urgensinya atau kenapa kita kok perlu yang namanya suatu sistem temu kembali informasi ini? Yang pertama, yaitu untuk menganalisis isi informasi atau isi sumber informasi suatu dokumen. Jadi dilakukan suatu proses rangkaian untuk melakukan analisis supaya diketahui isi sumber suatu dokumen tersebut. Kemudian juga merepresentasikan sumber informasi dengan cara teknik atau serangkaian teknik tertentu di dalam menerjemahkan sumber informasi tersebut. Kemudian juga menemukan informasi yang relevan kepada siapa? Kepada user kita, kepada pengguna kita. Artinya hal ini adalah user oriented, yaitu orientasinya kepada kebutuhan pengguna. Kemudian juga mempertemukan pernyataan mengenai pencarian dengan data yang tersimpan. Kemudian menyempurnakan kerja sistem berdasarkan umpan balik yang diberikan oleh pengguna. Jadi pengguna dia melakukan permintaan sesuai dengan kebutuhannya. Dalam konteks sistem, jika ini berbasiskan teknologi nantinya. Nah, di sini akan mendapatkan feedback pengguna tersebut sesuai nggak dengan kebutuhan dia. Kemudian juga merepresentasikan pernyataan berupa apa? Berupa keyword atau query pengguna dengan cara tertentu yang di sini memungkinkan untuk dipertemukan dengan sumber informasi yang ada atau yang tersedia. Kemudian ada beberapa sarana atau tools ketika kita bicara di dalam sistem temu kembali informasi. Yang pertama adalah katalog. Nah, nanti katalog akan dijabarkan lebih lanjut di pertemuan selanjutnya. Di antaranya katalog ini terbagi menjadi beberapa jenis. Ada yang namanya katalog campuran, ada katalog pengarang, ada katalog judul, dan ada katalog subjek. Nah, katalog nantinya juga ada katalog konvensional dan katalog yang berbasiskan teknologi informasi. Kemudian ada juga yang namanya klasifikasi. Nah, klasifikasi ini macam-macam. Ada jenis sistem klasifikasi yang diterapkan di perpustakaan. Ada sistem klasifikasi menggunakan Dewey Decimal Classification. Nah, ini cukup populer, atau DDC. Kemudian ada juga UDC, Universal Decimal Classification.
Ada juga dari Library Congress yang namanya adalah LCC. Kemudian ada juga yang secara spesifik untuk karya penelitian, karya riset adalah Australian and New Zealand Standard Research Classification, dan masih banyak lagi. Kemudian ada sarana bibliografi, ada juga tajuk subjek. Di sini berkaitan dengan proses analisis subjek. Kemudian ada sistem pengindeksan, dan juga ada penerapan dari teknologi informasi sendiri menggunakan sistem informasi di dalam suatu temu kembali informasi. Nah, dalam konteks ini ada beberapa rujukan yang membahas masalah modern information retrieval, di mana kaitannya dengan penerapan teknologi informasi. Kemudian yang namanya katalog, sebagaimana kita bahas tadi ya, ada beberapa jenis katalog, mulai dari katalog pengarang, subjek, dan katalog yang namanya katalog judul. Nah, ini secara konvensional, nanti juga berkembang. Ada katalog yang berbasiskan teknologi berupa open public access katalog. Kemudian ada sistem klasifikasi. Nah, ini salah satu yang cukup populer memang, adalah Dewey Decimal Classification yang dikeluarkan oleh yang namanya Melville Dewey membuatnya. Dia juga merupakan pendiri sekolah perpustakaan pertama di Columbia, ya, Melville Dewey. Ada bibliografi, ada tajuk subjek. Nah, nanti pembahasan ini akan lebih detail mungkin di pertemuan selanjutnya. Kemudian ada juga sistem indeks. Sistem temu kembali informasi modern dengan kata lain berbasiskan teknologi informasi di sini. Yang dimana setidaknya di sini ada 3 tahap penelusuran. Seorang pengguna harus tahu kebutuhan informasi, tujuannya, dan tools yang akan dia gunakan sebagai penelusuran. Kemudian juga melakukan interaksi dengan sistem penelusuran, dan juga pengguna menggunakan hasil informasi yang ditelusurnya untuk kebutuhan setiap individu atau masing-masing, karena kebutuhan setiap individu akan berbeda-beda di dalam melakukan proses penelusuran penemuan informasi. Digambarkan oleh Cowdery ini dalam bukunya, yaitu Modern Information Retrieval, mengenai kerangka yang namanya sistem temu kembali informasi yang secara modern artinya berbasis teknologi informasi. Nah, serangkaian mulai dari buku, jurnal, proceeding, conference tentunya, ada tesis yang terdiri dari skripsi, disertasi atau karya ilmiah, istilahnya karya tugas akhir mahasiswa, sampai pada halaman suatu website. Nah, ini akan ditemukan menggunakan apa? Query yang dikeluarkan oleh user. Ini adalah suatu kerangka yang namanya sistem temu kembali informasi dikemukakan oleh Cowdery. Dan ada juga Lauren Doyle juga mengemukakan, kemudian Lancaster, dan beberapa yang mengeluarkan konsep dari suatu sistem temu kembali informasi. Ada Cowdery, ada Lancaster, ada Lauren Doyle, dan juga Tyler juga banyak membahas masalah information retrieval. Nah, ini contoh yang namanya Open Public Access Catalog atau OPAC, yang dimana sistem temu kembali informasi berbasiskan teknologi informasi, dan katalog pun juga berbasis modern di sini, bukan hanya katalog kartu yang sudah terwadai di dalam sistem otomasi yang dia memiliki fitur yang namanya OPAC atau Open Public Access Catalog. Dengan adanya aktivitas tersebut, seorang pustakawan atau pengelola informasi memiliki tentunya banyak tuntutan. Yang pertama, dia harus mampu melakukan komunikasi secara personal kepada usernya. Kemudian kemampuan konseptual, memahami konsep lingkungan di dalam information retrieval secara manual maupun secara online. Karena sekarang mengingat perkembangan dari suatu teknologi informasi. Ada juga kemampuan analisis, yaitu menganalisis kebutuhan informasi pemakai. Dia harus mampu melakukan yang namanya identifikasi kebutuhan pengguna. Kemudian menganalisis sistem yang cocok digunakan untuk penelusuran. Kemudian memiliki pengetahuan tentang proses dari pengorganisasian informasi. Kemudian juga memiliki pengetahuan tentang sistem pengindeksan dan kosakata yang digunakan di dalam melakukan penelusuran. Alternatif kata kunci yang untuk mempermudah user dalam melakukan penelusuran. Dan juga memiliki pengetahuan tentang suatu subjek. Makanya di dalam pustakawan era sekarang ini sudah beberapa menjadi yang namanya subjek spesialis.
di mana pustakawan tertentu misalkan dia berkecimpung di bidang misalkan yang namanya perpustakaan kedokteran. Nah, dia harus mampu mengetahui subjek-subjek mengenai keilmuan apa yang dibutuhkan dalam bidang kajian kedokteran. Nah, ini juga harus secara spesifik dia mampu sesuai dengan lembaga induk yang dinaunginya berada di mana, dan harus mampu mengetahui untuk yang namanya suatu subjek tertentu sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang atau user yang dinaunginya. Nah, ini ada beberapa referensi yang bisa sebagai bahan rujukan dan juga keterkaitan dengan materi yang saya jabarkan di atas tadi. Ada buku, kemudian ada juga jurnal. Kemudian di sini juga kaitannya dengan Taylor, kemudian ada Kouduri dan beberapa rujukan. Mungkin teman-teman bisa nantinya menelusur di halaman-halaman website tertentu, sangat banyak ketika kita bicara yang namanya sistem temu kembali informasi. Baik, mungkin cukup sekian pembahasan kita mengenai yang namanya sistem temu kembali informasi. Silakan dipelajari, akan sangat banyak sekali sumber-sumber informasi yang khususnya online ketika membahas masalah temu kembali informasi ini. Sekian dari saya, terima kasih, tetap semangat, salam literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.